It's time for UV Talks. Hai Yupiers, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat jiwa dan raga, inside dan juga outside. Nah, ketemu lagi sama aku Cindy Gula di Yupi Talk, Yupi kenyalnya bikin happy, yang akan menemani kalian semua di setiap hari Rabu minggu ketiga tiap bulannya. Nah, kali ini ya, Cigul tuh mau membahas mengenai kesehatan mental. Karena katanya nih, generasi Z, generasi yang lahir di tahun 97 sampai tahun 2012, merupakan generasi yang gampang banget stres, gampang banget punya permasalahan dalam kesehatan mental. So, daripada bingung-bingung dan daripada berasumsi sendiri, si Cigul langsung aja mau mengundang Kak Yasinta Indrianti yang merupakan salah satu psikolog khususnya untuk para generasi Z. Langsung aja kita sambut. Hai Kak. Hai Cigul. Halo Kak Yasinta, apa kabar? Baik, sehat. Cigul apa kabar? Baik juga. Kak, aku tuh mau nanya deh. Kan aku merupakan generasi Z nih ya Kak ya. Yang ya kadang-kadang juga gampang stres gitu. Gampang atau sering? Lumayan sering. Aku mau nanya Kak, bener gak sih kalau generasi Z itu termasuk salah satu generasi yang paling gampang banget stres? Ya, di antara generasi yang lainnya ya. Di antara generasi. Ada beberapa artikel memang menyebutkan bahwa generasi Z itu cukup rentan terhadap stres. Oh begitu. Ya. Berarti betul secara tidak langsung ya? Secara tidak langsung. Tapi Kak, boleh tahu gak sih apa sih yang bisa menyebabkan atau kira-kira ada alasan gak sih kok generasi Z ini yang paling rentan dan juga gampang banget stres serta punya permasalahan di kesehatan mental? Iya, ini Cigul banget kah? Cigul banget. Lumayan. Ya, jadi generasi Z itu karena mereka memang lahir di era milenial ya. Jadi mereka lahir itu udah begitu ceprot, lahir itu medianya, informasinya, teknologinya itu udah maju. Sehingga paparan informasi yang demikian banyak itu membuat generasi Z itu rentan terhadap stres karena contohnya media sosial. Generasi Z udah kenal dari sejak kecil media sosial. Ketika orang melihat media sosial mungkin akan cenderung membandingkan, ingin menjadi seperti mereka. Sehingga seringkali generasi Z ini masalah yang seringkali timbul adalah overthink. Nah, betul. Jadi itulah sumber awal dari stresnya. Oh, overthinking dan mungkin juga sedikit insecure ya. Karena ngelihat media sosial tuh kadang-kadang kayak, aduh kok kayak dia semuanya perfect gitu kan. Betul. Oke, nah tapi ya Kak ya, aku mau tanya kalau misalnya nih lagi mulai bad mood, terus yang ujung-ujungnya berujung jadi stres, itu kira-kira solusinya itu gimana untuk ngebalikin mood lagi dan ngebalikin kesehatan mental lagi supaya nggak stres? Ya, jadi kalau untuk ngebalikin mood itu sebenarnya ada 2 tips yang sangat-sangat sederhana. Wah, apa tuh? Yang pertama itu adalah bersyukur. Orang begitu bersyukur itu dia pasti akan lupa stresnya, dia akan lupa masalah mental health-nya. Orang pasti akan lupa kenapa saya insecure. Karena orang bersyukur itu pasti dia merasa bahagia. Dia akan kembali pada titik awal di mana dia sangat mensyukuri apapun yang ada di dalam dirinya. Terus yang kedua, setelah kita bersyukur kita juga perlu menjaga asupan makanan. Kadang-kala orang stres mungkin malah minum kopi ya. Sementara kafein itu justru mungkin akan memperparah mood kita. Nah, jadi daripada minum kopi, minum kafein. Nah, ini nih kita bisa makan permen Zupi yang kenyalnya bikin happy ya kan Cigul ya. Betul udah banget, gitu warnanya aja udah bikin mood kita naik. Karena sesuatu hal yang berwarna itu pasti akan berdampak pada bagaimana kita bisa lebih senang, lebih suka, lebih happy ngelihatnya. Kemudian ini juga ada kandungan-kandungan buah yang memang baik untuk kesehatan kita karena kesehatan mental itu pasti identik dengan makanan yang sehat. 2 itu aja dulu mood kita akan naik. Wah, Yupiers, ini benar-benar tips dan juga saran yang berguna banget. Tapi aku setuju sih Kak. Emang kalau bersyukur tuh kadang-kadang bikin kita jadi lebih lega lagi, lebih tenang lagi. Cuma ya kan generasi Z itu biasanya ya karena ngelihat media sosial kembali lagi rasa bersyukurnya jadi kurang. Betul. Cigul sendiri sudah pernah ngerasa stres belum? Sering Kak. Sering. Apa aja itu yang bikin stres? Banyak hal sih ya. Mungkin juga umur-umur aku kan sebenarnya umur-umur quarter life crisis gitu ibaratnya kan. Umur-umur yang harusnya udah punya jati diri. Nah kadang aku tuh kayak masih merasa belum menemukan jati diri. Terus kayak masih belum merasa cukup. Masih ngerasa kok aku masih segini aja ya. Sementara misalnya nih aku lihat media sosial teman-teman aku udah tiba-tiba udah punya usaha ini, udah punya bisnis ini, tiba-tiba udah punya
udah menikah, udah tunangan, punya anak gitu kan. Jadi kadang-kadang ngerasa ya kok aku masih di sini gitu, belum sama kayak mereka. Sometimes sedikit ngerasa stres juga ya. Iya, terus Jadi kayak, apa yang dilakuin tuh? kalau aku pribadi ya, aku pribadi ya pertama ya mendekatkan diri sama Tuhan itu benar sih, karena kan namanya manusia ya kadang cerita sama orang tuh kayak masih keganjil gitu kan, terus kayak takut gitu cerita sama orang, takut dianggap yang gimana gitu. Jadi lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Terus aku olahraga. Oke. Aku suka banget olahraga. Iya, mens sana in corpore sano ya. Iya. Benar, aku suka banget olahraga. Aku suka lari, Muay Thai, Pilates. Kayak semua olahraga aku coba. Sama yang terakhir aku makan makanan yang enak gitu. Karena menurut aku makanan tuh ngubah mood banget. Salah satunya aku makan ini, bener seperti kata kakak, aku makan Yupi Bolicious. Ini tuh mengandung 20% juga ekstrak buah-buahan. Dan aku tuh anaknya suka makan buah banget. Karena keluarga aku itu hidupnya sehat sekali, Kak. Iya, kelihatan ya. Iya, di rumah makannya sayur-sayuran, buah gitu. Jadi bener aku tuh mencari sesuatu yang manis dan juga yang enak untuk naikin mood. Oke, berarti ini bisa ya, bisa sambil naikin mood kita, bisa bikin kita happy. Biar makin naik moodnya, Kak, kita makan kali ya. Betul. Nih, aku suka banget sama teksturnya. Ini yang bikin, yang ada kolagen yang bikin kulitnya bagus ya. Betul. Nih, kayak buah asli. Nah, enak. Mood auto langsung naik. Oke. Game udah, nonton series juga udah. ngapain lagi ya? Yupi Bolicious, real fruit juice-nya segarkan harimu dan kolagennya bantu kamu jalani aktivitasmu. Yupi Bolicious, bikin serunya menggelinding terus. Kak, aku mau nanya nih, sebenarnya ada nggak sih ciri-ciri khusus yang bisa bikin orang lain tuh lebih aware, lebih tahu kalau seseorang ini ternyata lagi mengalami stres nih. Jadi lingkungannya tuh bisa ngebantu gitu loh untuk membantu menyelamatkannya supaya nggak terjerumus dalam stres yang lebih berlanjut gitu. Kira-kira ada nggak? Sebenarnya kalau stres itu kadang-kala ada beberapa orang sebenarnya nggak aware. Jadi tanpa disadari dia sedang mengalami satu perubahan psikologis, kondisi stres gitu ya. Ada banyak orang yang sebenarnya nggak sadar sampai akhirnya muncul pada titik-titik yang kelihatannya itu di area fisik. Contohnya misalnya kulitnya kering, makanya perlu kolagen ya. Kulitnya kering, bersisik. Kemudian ada juga yang stresnya itu bisa ketombean, rambutnya rontok. Tapi ada juga yang gangguan mah seperti itu. Makanya seringkali sekarang tuh banyak sekali ya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung. Karena stresnya itu stres yang mungkin di awal mereka nggak sadar kalau mereka sedang merasa stres, sehingga berlanjut sampai ke fisiknya mereka. Oh, berarti ciri-ciri untuk yang tidak terlihat dan tidak menyadari stres itu bisa dilihat dari fisik ya? Itu biasanya kalau udah fisik berarti udah cukup parah, intens. Oke, tapi kira-kira Kak ada nggak sih jenis-jenis stres? Apakah stres itu cuma ya udah stres aja, depresi aja udah gitu, atau ada jenis-jenis? Ada, jadi karena saya psikolog, jadi ada rujukannya itu dari APA gitu ya, Asosiasi Psikologi di Amerika. Itu bilang stres itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah stres akut. Stres akut itu stres yang sebenarnya kita rasakan dalam keseharian kita. Jadi misalnya ada deadline. Kan begitu ada deadline, wah deadline-nya jam 10 nih, ini udah jam 10 kurang 15, langsung stres. Kemudian misalnya kalau yang mungkin sebentar lagi cigul gitu ya, mau mempersiapkan pernikahan, itu juga biasanya orang-orang mengalami stres. Kemudian ada banyak hal peristiwa di hidup ini yang seringkali tiba-tiba memberikan kita tekanan-tekanan dan berujung pada stres. Itu stres akut, stres yang umum terjadi sesekali. Tapi kalau stres ini dibiarkan, kemudian menumpuk, itu akan menjadi stres yang kedua. Stres yang kedua itu stres episodik. Itu stres yang memang akhirnya mengubah mood kita. Jadi kita akan lebih sering merasa cemas, insecure, mudah marah. Itu stres episodik. Ini sudah levelnya lebih tinggi.
Nah, kalau episodik ini dibiarkan, lagi-lagi tidak dihandle dengan baik, ini akan ke stres kronis. Kronis, Ya, lebih stres- berbahaya lagi ya. Betul, karena kalau stres kronis itu sudah stres yang memang mengarah ke gangguan fisik. Jadi stres yang dibiarkan berkelanjutan itu seringkali kalau stres kronis itu dialami oleh mereka-mereka yang memang berada di lingkungan kalau zaman dulu misalnya perang atau secara kehidupan itu memang terlalu banyak sekali sumber-sumber stres yang tidak bisa diatasi. Nah, ini bisa ke stres kronis, jadi bisa sampai ke gangguan jantung, gangguan ke asam lambung, gangguan ginjal, gangguan segala macam yang secara fisik itu mengganggu kesehariannya. Wow, jadi ada 3 tingkatan cukup Betul. berbahaya juga Betul. ya, Kak, ya. Oke. Jadi kalau generasi Z mungkin yang masih akut kali, yang masih stres yang pertama ya, stres Akut akut sama ya. yang tadi Episodik. episodik. Iya, mungkin. Kalau overthinknya kebablasan. Iya. Tapi sebenarnya Kak, stres ini tuh wajar nggak sih? Terus kira-kira batasannya itu untuk generasi kita gitu ya, generasi Z, kira-kira batasan mana yang kalau udah sadar nih stres ini mungkin harus datang ke psikolog? Oke, boleh. Ya, jadi stres itu wajar. Rasanya kalau tidak ada stres itu seperti tidak ada pelangi sehabis hujan. Bener gak? Ini gara-gara beberapa Nggak ada hari lalu warna ya. lihat pelangi. Jadi dan hidup itu kan akan lebih berwarna ketika memang kita mengalami stres. Berarti kita merasakan bagaimana situasi kita sedang tidak baik-baik saja. Artinya kita bisa bersyukur bahwa kita juga pernah mengalami situasi yang baik-baik saja gitu kan. Nah, jadi stres ini sangat wajar. Tapi batasannya sampai mana? Itu adalah ketika itu kita sendiri yang bisa mengukur. Ketika kita tidak bisa menghandlenya, sehingga mungkin sampai gangguan tidur berkepanjangan, insomnia. Nah, seringkali anak-anak muda itu kan mencari jalan pintas, insomnia langsung pakai obat misalnya seperti itu, sementara mereka tidak tahu batasannya. Kemudian terus-menerus dibiarkan, nah ini malah bisa mengganggu ke kesehatan fisik. Nah, jadi batasan siapa yang tahu bahwa stres saya ini masih wajar atau tidak sebenarnya adalah diri kita sendiri. Sehingga kita memang harus meningkatkan yang namanya self-awareness. Self-awareness itu ya berkaitan dengan seberapa kuat saya ini bisa mengatasi stres yang saya hadapi. Karena ada satu catatan nih Cigul, kalau stres itu ternyata bisa berdampak positif. Jadi ketika kita itu melihat stres sebagai sebuah tantangan, sehingga justru secara tidak langsung bisa mendorong motivasi internal kita mencapai dan juga mengatasi tantangan itu. Jadi stres tidak selalu negatif. Oh, ini aku baru tahu, aku dapat insight baru loh Kak. Iya. Wow, bener juga, bener. Tapi aku juga penasaran nih, kira-kira kalau misalnya kan kakak kan misalnya lagi praktek gitu kan, terus mungkin banyak banget nih pasiennya yang stres gitu. Kira-kira dari pasien-pasien kakak gitu, atau dari penglihatan kakak di sekitar gitu kan terhadap generasi Z ini kalau misalnya stres pelariannya tuh kemana sih? Nah, ini ragamnya banyak sekali. Oh iya. Ya, jadi ada beberapa itu yang mereka overthink. Kemudian bablasnya itu adalah sampai demotivasi dan do nothing. Jadi mager aja. Mager di dalam kamar, terus kemudian karena sekarang WFH gitu ya, SFH, school from home gitu. Terus seharian cuman ketemunya sama dunia maya, sama laptop, sama game. Jadi kebanyakan mereka merasa stresnya itu bisa dialihkan dengan bermain game. Sementara itu bisa memberikan stres yang lain. Terus ada juga yang mungkin makan terus gitu ya. Terus kemudian iya ada juga yang macam-macam sih Cigul ya. Jadi sepertinya tergantung dari karakternya. Berarti kalau misalnya diem doang mager tuh juga bisa jadi bentuk ini ya, pelarian stres. Betul, ya? beberapa yang datang ke saya salah satunya itu. Jadi dari stres kemudian akhirnya mager, overthink, akhirnya do nothing, akhirnya prestasinya menurun, akhirnya orang tuanya cemas, akhirnya dia juga bingung mau kuliahnya di mana, mau ngapain lagi, mau ningkatin prestasi juga bingung. Dampaknya bisa kemana-mana. Wow, oke. Tapi ngomong-ngomong nih Kak ya, mengenai pelarian stres, aku pribadi nih ya, ini kok kalau misalnya agak stres overthinking, aku tuh pelariannya ke makan. Oh iya. Jadi aku suka ngemil, kayak makannya jadi banyak. Nah, untungnya aku ngemil yang cukup sehat. Buah, sayur, dan salah satunya kembali lagi Yupi Bolisius ini nih, soalnya kalau aku tuh ya merasa makan tuh benar-benar ngubah mood banget. Betul. Jadi kalau makan ya at least nggak apa-apa deh, hati sakit, kepala sakit, tapi yang kayak penting moodnya ini ya balik lagi gitu kan, terus mood kenyang.
Iya, jadi aku kayak suka banget nyemil buah-buahan, sesuatu Mm-mm. yang manis-manis tapi juga menyehatkan. Nah, seperti ini Yupi Yupi Bolicious, Bolicious. ya kan? Jadi selalu ada ya Cikul Betul, ya. selalu ada di tas. Udah gitu kan packagingnya juga simple gitu. Mm-mm. Jadi bisa aku taruh di tas. Kalau udah mulai bad mood, mulai aduh kesel-kesel nih, ini kayak mulai petanda-petanda aku mau stres nih, tertekan gitu. Jadi boleh ya di ruang saya taruh ini biar kalau Boleh, ada yang datang, iya, langsung klien aja. datang, boleh langsung ditawarin sama Yupi Bolicious. Boleh banget Kak, karena Yupi Bolicious ini serunya menggelinding terus. Jadi kalau Iya. dimakan tuh auto happy. Oke, aku juga mau nanya dikit nih Kak. Mm-mm. Kira-kira tips gitu ya untuk menghadapi stres dari seorang psikolog itu kira-kira gimana? Tipsnya itu adalah rest. Oh, Rest, tapi Mm. itu singkatan. apa Jadi tuh? rest, R-nya itu adalah relax. Mm-mm. Ya. Kita berusaha ketika kita memang sudah sadar bahwa kita sedang dalam kondisi stres, kita harus relax. Kita downkan dulu, kita tenangkan diri dulu. Mungkin dengar-dengar musik, instrumen. Aku biasanya kayak gitu ya Cikul ya, mungkin juga bisa dipakai dengar-dengar instrumen. Kemudian bangun suasana yang memang relax. Kemudian yang kedua tuh itu adalah eat well. Tadi contohnya ya, Iya. makan Bolicious gitu ya. Eat well itu berarti kita makan makanan yang sehat. Mm-mm. Yang memang karena makanan sehat itu pasti juga akan berpengaruh terhadap setiap sel yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian S. S-nya apa tuh? Self love. Jadi kita mulai mencintai diri kita. Kadangkala stres itu bersumber dari overthink Mm-mm. yang sumbernya adalah kita tidak sadar, tidak menerima keadaan diri kita. Mm-mm. Sehingga kita harus meningkatkan self love. Dan yang terakhir itu adalah T, take an action. Oke. Kalau misalnya kita stres, kita do nothing, kita tidak melakukan sesuatu, kita tidak menggali potensi kita, mungkin yang terjadi adalah overthink yang kebablasan. Tapi kalau udah rest, relax, eat well, self love, kemudian take an action, udah kurang apa lagi? Oke, itu dia tuh Yupiers, cara untuk mengatasi stres. Yeah. Tapi ya Kak, ini kan lagi trending banget nih ya. Mm-mm. Biasanya anak-anak muda itu mengkaitkan stres untuk mengatasinya dengan healing. Yeah. Nah, apakah healing ini sama dengan rest dan juga relax? Atau menurut pandangan dari kakak itu seperti apa? Bisa diartikan mirip-mirip, serupa tapi tak sama. Karena sebenarnya kalau secara harafiah, healing itu adalah proses penyembuhan. Nah, biasanya healing itu dipakai untuk mereka-mereka yang sedang mengalami trauma, kemudian mungkin luka batin atau masalah-masalah psikologis. Tapi memang akhir-akhir ini bahasa healing itu langsung jadi jadi ngetren untuk anak-anak ya, untuk anak-anak muda. bener. Saya juga jalan-jalan terus healing, apa-apa dikit-dikit healing. Emang ada apa yang perlu disembuhkan? Sebenarnya nggak gitu-gitu amat gitu. Sebenarnya mungkin cuman butuh relax aja, cuman butuh jalan-jalan aja. Tapi terus bahasanya di healing gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, karena memang itu adalah tren yang baru, tren yang sekarang. Jadi ya sebenarnya definisinya mirip-mirip juga. Mirip-mirip. Itu adalah proses bagaimana kita mengembalikan mood kita ya, penyembuhan diri sendiri gitu ya. Tapi mungkin ada batasnya kali ya. Soalnya kan kayak sekarang semua orang healingnya healing terus-terusan. Kayak Kalau pusing healing dikit terus healing, liburan. Dan healing tuh lebih diartikan jadi liburan, bukan ya, bukan bukan penyembuhan. penyembuhan. Kayak liburan, staycation, segala Mm-mm, macam. mm-mm. Berarti healing yang dimaksud itu adalah penyembuhan diri. Betul. Oke, tapi kan ya Kak, stres itu kan sebenarnya nggak bisa diprediksi. Betul. Kayak kadang-kadang datang, terus kadang-kadang juga hilang. Bisa aja dalam satu hari muncul hilang gitu Iya, kan. betul. Ada nggak sih sebenarnya cara untuk menghindari stres itu sendiri? Iya. Karena stres itu muncul hilang, kayak jelangkung. Kita nggak perlu menghindari sih, Cigul. Oh, Karena apalagi stres itu juga ada dampak positifnya juga. Tapi yang jelas adalah kita harus meningkatkan kapasitas diri kita untuk bisa mengelola stres. Sehingga anytime, kapanpun dia mau datang, kita tahu cara ngelolanya gimana. oh, jadi lebih meningkatkan Jadi tidak cara ini bukan untuk menghindari. menghindari, tapi mengelola Betul, stresnya. stresnya sendiri. Oke, nah aku masih mau nanya lagi, boleh kan Kak? Boleh. Pertanyaan aku masih banyak. Kalau misalnya kita udah bisa nih mengendalikan stres dan segala macemnya, kadang-kadang yang masih jadi pertanyaan bagi anak-anak muda itu, khususnya juga Yupiers yang lagi nonton, itu gimana caranya bahagia? Gimana cara kita bisa hidup lebih bahagia?
Karena kadang-kadang ya mungkin juga kita memikirkan untuk jadi lebih happy, lebih bahagia, itu yang jadi pemicu stres. Iya. Kalau dari pandangan kakak, gimana sih cara kita bisa lebih happy terus tiap hari, bahagia terus tiap hari? Oke, ada baterai A3 yang biasa kita pakai untuk jam dinding, untuk jam beker, apapun itu ya. Itu baterai yang memang bisa memberikan energi terhadap sebuah benda sehingga benda itu bisa beroperasi. Ingat aja itu. Salah satu kunci bahagia itu adalah dengan baterai A3. A yang pertama, acceptance. Bagaimana kita bisa menerima diri kita apa adanya, bukan ada apanya. Apa adanya. Jadi dengan kondisi kita, dengan apapun yang kita miliki, kita nerima dulu. Itu kunci bahagia yang pertama. Karena orang yang tidak bahagia itu biasanya adalah orang yang tidak menerima diri, yang pengennya menetapkan standar orang lain untuk dirinya gitu kan. Ya itu udah pasti gak bahagia. Itu sumber stres baru. Nah kalau kita sudah bisa menerima diri, itu juga salah satu ahli psikolog terkenal, Bapak psikologi Carl Jung itu bilang, orang tidak akan bisa mengubah apapun sebelum dia menerima. Jadi kita akan bisa mengubah sesuatu, bahkan termasuk mindset kita, ketika kita memang sudah bisa menerima diri kita. Yang kedua itu adalah acknowledge. Cari tahu dirimu itu siapa gitu kan. Kayak Cigul nih ternyata, wow ternyata public speakingnya bagus. Nah itu potensi. Tuhan kasih kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu semuanya ada kelebihannya, cuman nggak tahu kelebihannya di mana. Nah kita mesti cari tahu. Mungkin kita pikir, wah si A kok kelebihannya misalnya, wah dia cantik kok saya begini. Belum tentu kita kelebihannya di wajah, tapi kita bisa jadi kelebihannya di tempat lain. Intelijensi kita bisa di tempat lain, mungkin di tangan, di pintar masak, mungkin di body kita, ngejaga olahraga tadi kayak Cigul gitu kan. Nah itu acknowledge, kita mesti cari tahu. Dan A yang ketiga adalah baru attention. Berikan perhatian terhadap kelebihan dan potensi kita, sehingga kita hanya akan fokus untuk produktif, bukan fokus untuk stres. Oke, keren banget. Nah selanjutnya nih Kak, kan kalau fisik itu bisa dilatih seperti kata kakak kan, olahraga. Betul. Dan makan makanan yang sehat, jadi ngelatih fisik supaya kuat. Kalau mental, bisa gak sih mental dilatih supaya kuat juga? Bisa dong. Caranya gimana? Saya nggak ada gambarnya ya. Bisa, mental tuh bisa dilatih. Nanti bisa dimunculin sama editor. Ada gambar latihan mental gitu ya. Jadi mental tuh bisa dilatih dengan mindset. Setiap manusia tuh punya yang namanya mindset. Kalau kita melatih mental kita untuk lebih ke fixed mindset, nah itulah yang akan terjadi. Mungkin generasi Z itu akan sering dipenuhi dengan kondisi-kondisi overthink, stres dan segala macam. Karena orang-orang yang fixed mindset itu cenderung melihat kondisi itu sebagai sebuah takdir. Kejadian, event itu sebagai sebuah takdir. Nah kalau mindset itu dilatih ke growth mindset, itu akan berbeda. Karena misalnya kita mengalami sebuah kejadian, kita tidak akan melihat itu sebagai sebuah takdir seumur hidup, tapi ini just an event yang kita pasti punya harapan ada sesuatu hal yang bisa mengubahnya. Orang growth mindset itu juga akan sangat mempedulikan asupan mental setiap harinya apa. Apakah setiap hari kita hanya scroll media sosial, melihat standar hidup orang lain, kemudian menempatkannya menjadi standar diri kita, yang akhirnya membuat kita insecure, atau kita lebih banyak pakai media sosial itu untuk menambah insight-insight keseharian kita sehingga membuat kita lebih banyak berkembang. Ini dua hal yang berbeda, sehingga latihan mindset itu ya seperti kayak latihan di gym. Dari asupan makanan sehat untuk mindset yang dimasukkan ke mindset kita, kemudian bagaimana kita melatih mindset itu agar lebih ke growth bukan ke fix. Oke, wow, ini aku dapat insight baru, keren banget. And terakhir nih aku mau nanya lagi, kalau misalnya nih kan generasi Z ini punya teman banyak banget ya kan, suka nongkrong-nongkrong. Nah ketika kita misalnya tahu teman kita stres, itu kira-kira harus ngapain ya Kak untuk membantunya atau menolongnya, setidaknya berkontribusi gitu untuk membantu mereka ya. Ya yang pertama kita mesti pahami dulu ya, pahami karakternya dulu, karena tidak semua orang itu bisa ditolong dengan cara yang sama gitu. Jadi kita mesti paham dulu ini kira-kira karakternya gimana. Apakah mungkin stres hanya cukup didengerin aja dia sudah bisa handling stresnya. Karena kadang-kala kita perlu cukup hanya menjadi cermin buat mereka, sehingga mereka bisa mencari solusi sendiri. Itu yang lebih penting. Jadi kita membuat mereka mandiri, mereka bisa handle stres sendiri, kelola stres sendiri, itu lebih penting daripada kita terus memberikan bantuan. Tapi kalau misalnya memang mereka membutuhkan bantuan kita, ya berarti kita juga menawarkan solusi-solusi yang tadi. Kita bantu mereka untuk mengubah mindset bahwa stres itu adalah sebuah kondisi yang tentatif, yang tidak akan berlangsung selamanya sama. Kita bahagia,
itu juga akan selalu ada kerikil-kerikil. Iya. Artinya ini akan selalu up and down. Demikian juga stres. Stres itu tidak akan menetap. Jadi pasti akan ada waktu, ada saatnya untuk kita tidak mengalami stres juga. Itu juga perlu ditekankan. Ini adalah salah satu cara untuk membantu mengubah mindset mereka. Dan yang ketiga adalah ya berikan sesuatu hal yang memang bisa membantu mengubah moodnya. Seperti yang kita rasakan. Tadi kayak Cigul, wah ini salah satu mood booster gitu ya. Iya, Bolisius. Siapa tahu temannya Cigul dikasih juga bisa Bener. menjadi salah satu mood booster buat mereka. Apalagi kan simple banget ya Kak, nggak perlu ngupas-ngupas buah, Betul. langsung hap makan. Ini gitu. hap kenyil-kenyil. Iya, serunya langsung mengelinding terus. Iya. Jadi bisa Oke. dilakukan juga ya Cigul ya buat temennya. Main game udah. Nonton series juga udah. Ngapain lagi ya? Yupi Bolisius, real fruit juice-nya segarkan harimu dan kolagennya bantu kamu jalani aktivitasmu. Yupi Bolisius, bikin serunya menggelinding terus. Oke Kak, terakhir nih ya, Mm-mm. terakhir lagi, ini benar-benar terakhir banget. Kan menurut aku pribadi mungkin bahagia itu pilihan. Mm-mm. Karena orang tuh kan berhak menentukan mau ngelanjutin stres terus atau mau mengisi harinya dengan kegiatan yang positif. Betul. Nah menurut kakak sendiri, seberapa penting mengisi waktu luang dengan kegiatan positif supaya tidak berlarut dalam stres? Sangat penting Cigul. Karena disitulah letak di mana kita sebenarnya sedang men-challenge diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tuhan kasih kita sudah intelijensi, potensi. Kalau kita nggak gunakan buat apa lagi? Betul-betul. Berarti penting juga untuk para UPers tuh punya hobi ya. Betul, betul banget. Karena kalau punya hobi kan jadi lebih produktif juga. Mungkin Iya. mendistract juga pikiran yang overthinking. Terus karena Mm-mm. hobi jadi lebih enjoy. Dan hobi itu pasti sesuatu hal yang kita sukai ya. yes, Cigul ya. bener Dan banget. itu hobi itu sebenarnya adalah titik awal dari potensi kita. Oh, nah UPers di rumah nih ya yang lagi dengerin, kalau punya hobi tuh dilanjutin aja, dilakuin terus. Pokoknya do your best, apalagi mumpung masih muda. Betul. Ya kan? Nah, sekarang kakak ada nggak nih kira-kira pesan-pesan Mm-mm. buat para UPers di rumah supaya tuh bisa sehat inside outside dan supaya juga nggak gampang stres dalam menjalani hari-harinya. Satu kalimat pendek ya. Satu kalimat pendek saya quote dari Mother Teresa. Do a little thing with a great love. Karena kita tidak akan bisa melakukan great job jika tidak ada cinta sedikit pun di dalamnya. Oh, keren banget. Setuju. Ini langsung di quote ya semuanya ya. Oke, terima kasih banget Kak Yasinta. Sama-sama Cigu. Aku seneng banget juga bisa ngobrol bareng. Sama, aku juga langsung keikut happy. Oke, tapi ini ya buat UPers yang masih dengerin, Mm-mm. ini kita punya kabar bahagia nih Kak. Apa tuh? Karena Yupi mau bagi-bagi hadiah, jadi Wah. bakal ada giveaway buat UPers yang lagi dengerin podcast kita. Itu mood booster juga ya. Mood booster banget, bakal ada 3 giveaway untuk 3 orang pemenang. Caranya tuh gampang banget, tinggal komen di bawah varian apa aja sih yang ada di Yupi Bolisius. 1, 2. Kasih kode dikit ya. Satu lagi. Iya. Nah, ini kita udah kasih clue-clue sedikit ya. Ini bocoran biar para UPR semua bisa menang. Jadi langsung aja ikutan, tinggal aja komen di bawah, nanti akan dikasih giveaway spesial untuk pemenang yang terpilih. Dan jangan lupa juga untuk sayangi diri kamu, pesan terakhir ya, sayangi diri kamu, karena kalau bukan kamu yang menyayangi diri kamu, siapa lagi? Kita harus menyayangi diri kita sendiri. Dan sekali lagi terima kasih banget Kak. Sama-sama Cigu. Semoga apa yang disampaikan Kakak hari ini itu bisa bermanfaat, bisa berguna juga mungkin Amin. buat UPers yang lagi sedikit galau-galau, sedikit stres. Dan terima kasih juga buat UPers yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode Yupi Talk selanjutnya. Yupi Kenyala bikin happy and bye-bye. Terima kasih semuanya. Saatnya makan Kak.